Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang sekasih, 3 episode yang lalu, kita telah menyaksikan tayangan secara khusus Gereja Baptis Indonesia Setiabakti cabang Immanuel Dander yang digembalakan oleh Diakon Aguster. Dan marilah kita terus mendoakan cabang kita ini supaya terus bertumbuh dan berkembang, mendoakan juga gembala sidang yang melayani. Dan untuk 3 episode yang akan datang, kepada kita akan diperlihatkan tayangan dari Gereja Baptis Indonesia Setiabakti cabang Samaria Klanderan yang digembalakan oleh Pendeta Hilkia. Mari kita juga berdoa untuk cabang kita ini supaya terus bertumbuh, maju, berkembang, dan jangan lupa mendoakan Pendeta Hilkia yang menggembalakannya. Kita terus berdoa, karena dengan doalah kita dapat meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat berKPB. Kami dari cabang Samaria Klanderan mengucapkan selamat menyaksikan rekat KPW GBI Setiabakti. Tuhan Yesus memberkati. Datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Ya Tuhanku, dengar suaramu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suaramu dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun, tetaplah dalamku. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diselamatkan oleh karena iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan untuk kami, demikianlah kami hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dikatakan dengan setegas-tegasnya dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8 untuk kita semuanya. Di sini dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam pembahasan ini saya akan membagi dalam 3 pembahasan. Yang pertama, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah melalui iman. Jadi Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita untuk orang-orang yang berdosa. Kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari hukuman dosa, itu oleh karena kasih karunia Allah. Allah menyediakan bagi kita keselamatan supaya kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukuman dosa, dibebaskan dari akibat dosa, dan kita memperoleh keselamatan. Itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan siapakah orang-orang yang menerima keselamatan itu? Oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu orang-orang yang beriman atau yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-24. Di sini Yohanes memberikan penegasan ulang dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah kita tidak turut dihukum. Kita telah dipindahkan dari dalam maut. Maut adalah akibat dari dosa, upah dosa adalah maut. Berarti kita telah dibebaskan akibat dari dosa, yaitu maut atau kematian. Dan kita tidak turut dihukum dalam menghadapi pengadilan Allah, penghakiman Allah. Kita dibebaskan dari hukuman karena kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dan setiap orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus tidak turut dihukum, dibebaskan dari hukuman maut, dan diberikan anugerah yaitu kehidupan yang kekal. Siapakah yang menerima kasih karunia Allah itu? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Jadi bagaimana kita menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan secara sempurna, yaitu jikalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang hidup oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut, tetapi bukan untuk orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka beroleh kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Tidak turut dihukum, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, meneguhkan dan memberikan penghiburan kepada kita semuanya, sehingga tidak ada seorang pun yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, melainkan kita semua akan berkata, pejah kesang derek Gusti Yesus Kristus. Walaupun sendiri tetap ikut Yesus Kristus, sampai mati tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, itu bukan pekerjaanmu, bukan hasil dari pekerjaanmu. Kita tidak mungkin diselamatkan oleh karena pekerjaan kita. Kita tidak mungkin diselamatkan oleh karena usaha kita. Usaha-usaha yang dimaksudkan mungkin kita mengatakan, oh kita akan bisa diselamatkan karena kita berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah bagian kehidupan orang dalam kehidupan bersama. Setiap orang telah didesain oleh Allah sejak semula dengan kualitas-kualitas kemampuan sosial, sehingga setiap orang mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam kehidupan bersama, dalam relasi dengan sesama. Jadi apa yang disebut dengan perbuatan baik dalam hubungan kita dengan sesama, sesungguhnya itu adalah bagian kehidupan
bersama yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Masing-masing orang memang harus berbuat demikian dan memberikan kontribusi, saling memberikan kontribusi satu dengan yang lainnya untuk menikmati dan mengalami kehidupan bersama yang harmonis, yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan kesejahteraan, yang mendatangkan kebaikan bagi yang lainnya. Oleh karena itu, perbuatan baik dan pekerjaan kita untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, ketaatan kita kepadanya, itu merupakan sangu atau itu merupakan sandangan atau pakaian kehidupan kita dan tidak memberikan kepada kita hasil, yaitu hasil yang membawa kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau dibebaskan dari hukuman oleh karena dosa kita. Perbuatan baik kemudian tidak akan pernah menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita bahkan seraya kita ingin berbuat baik, sekaligus kita juga tidak bisa berhenti melakukan dosa. Jadi kita tidak bisa mengandalkan perbuatan kita, pekerjaan kita, usaha kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Paulus memberikan penegasan, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal oleh karena Yesus Kristus. Jadi upah dosa ialah maut. Semua pekerjaan, budi usaha, apapun yang dilakukan oleh orang berdosa adalah kematian, adalah maut, adalah kebinasan, bukan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ketika ada orang kaya yang bertanya, "Guru, apa yang seharusnya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau tahu bagaimana hukum Tuhan, bagaimana Taurat Tuhan? Itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku dan tidak ada satupun yang aku tinggalkan." Ini artinya apa? Orang yang datang kepada Yesus Kristus, orang yang kaya ini, dari segi kehidupan keagamannya, dia memang orang jempolan, orang saleh, orang luar biasa. Lalu Tuhan Yesus Kristus katakan, tinggal satu yang belum kamu lakukan. Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Nah, ketika ia mendengar hal yang demikian, lalu dia dengan kecewa meninggalkan Yesus Kristus oleh karena hartanya begitu banyak. Ini artinya apa? Kehidupan saleh, kebaikan, ketaatan kepada hukum-hukum agama tidak menjadikan seseorang itu serta-merta kemudian ia memperoleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Ketika ia melakukan sesuatu yang baik, ketika itu juga sebenarnya ia tidak bisa menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu perbuatan baik dan perbuatan dosa selalu menyertai hidup setiap orang. Orang tidak pernah bisa hidup suci untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Dan yang ketiga, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kita menerima keselamatan dari kasih karunia Allah itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kemudian kita menjadi tahu, bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena pekerjaan kita, bukan oleh karena budi kita, bukan oleh karena kesalahan kita, bukan oleh karena amal kita, sebab semuanya itu adalah sandangan kehidupan setiap orang. Kita diselamatkan bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu dikatakan, jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan diri. Kalau kita pahamkan hal ini, berarti tidak ada seorang pun di antara kita, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, menjadi sosok orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang bongah, orang yang merasa diri jauh lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu Paulus menegaskan, kalau kamu betul percaya pada Yesus Kristus dan menyadari benar bahwa keselamatan oleh karena kasih karunia-Nya dan bukan karena pekerjaanmu, maka tidak ada seorang pun di antara orang percaya hidup dalam kesombongan, hidup dalam kepongahan, hidup dalam tinggi hati, congkak dan pongah. Tetapi setiap orang percaya pasti hidup rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati terhadap sesama. Ini tiga hal penting. Diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Oleh karena itu jangan ada seorang pun di antara kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang percaya pada Yesus Kristus dalam kehidupan bersama di masyarakat, dalam pergaulan, lingkungan pekerjaan, maupun di rumah dan di dalam gereja. Jangan sampai ada di antara kita yang memegahkan diri, melainkan hendaklah kita rendah hati satu sama lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pembelajaran atas kebenaran firman-Mu ini menyadarkan kami akan kasih anugerah-Mu yang begitu besar dan sekaligus
membentuk sikap watak kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati terhadap sesama. Kami menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri dan menempatkan diri dalam posisi yang benar dalam hubungan dengan orang lain, sehingga setiap orang tidak akan meninggalkan, menjauhi kita oleh karena kesombongan kita, tetapi mereka semua akan menjadi sahabat-sahabat kami oleh karena kami orang yang dapat dipercaya dan rendah hati dalam hubungan dengan mereka dan tidak pernah merendahkan seorang pun terhadap sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu dengar, penuhkan kasih.